Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah Anas dengan NIM 24040030049. Baik, untuk mengefisienkan waktu, di sini saya akan menjelaskan apa sih bisnis itu. Bisnis adalah suatu aktivitas yang dijalankan oleh individu maupun kelompok dalam rangka menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan. Bisnis tidak hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki bakat atau keturunan pebisnis, namun dapat dipelajari dan dipraktekkan oleh siapa saja yang memiliki kemauan dan usaha. Ilmu bisnis mencakup berbagai logika seperti logika dagang, logika ekonomis, logika sosial, logika hukum, dan lainnya. Ini membentuk landasan berpikir bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara terstruktur dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu adapun jenis-jenis bisnis. Yang pertama yaitu bisnis individu, yaitu usaha perseorangan seperti warung kecil, tukang bakso, atau petani. Umumnya bersifat fleksibel namun belum terdaftar secara resmi. Yang kedua yaitu partnership atau kemitraan, yaitu usaha yang dijalankan oleh 2 orang atau lebih dengan berbagai bentuk seperti general partnership, limited partnership, joint venture, dan franchise. Yang ketiga yaitu korporasi, yaitu usaha berbadan hukum bisa berupa private corporation, public corporation, atau non-profit corporation. Selanjutnya yaitu tujuan bisnis. Yang pertama yaitu memperoleh keuntungan. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Yang ketiga itu memberikan kontribusi sosial. Yang keempat yaitu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja. Selanjutnya fungsi bisnis, yaitu meliputi kegiatan pembelian bahan baku, produksi barang atau jasa, distribusi ke konsumen, penjualan, dan pemasaran. Selanjutnya saya akan membahas apa sih lingkungan bisnis itu. Lingkungan bisnis adalah keseluruhan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kegiatan dan keputusan perusahaan. Lingkungan ini bersifat dinamis dan terus berubah, sehingga pelaku bisnis harus mampu menganalisis dan menyesuaikan strategi agar tetap relevan dan kompetitif. Adapun jenis lingkungan bisnis, yang pertama yaitu lingkungan eksternal. Faktor yang berada di luar kendali langsung perusahaan seperti yang pertama yaitu ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, pengangguran, kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua yaitu politik dan hukum, seperti kebijakan pemerintah, stabilitas politik, peraturan perdagangan. Yang ketiga yaitu sosial dan budaya, seperti tren gaya hidup, nilai budaya, demografi, dan pendidikan. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi, digitalisasi, riset, dan inovasi. Yang terakhir yaitu lingkungan alam seperti perubahan iklim, bencana alam, dan regulasi lingkungan. Yang kedua yaitu lingkungan internal, faktor dalam perusahaan seperti budaya organisasi, sumber daya seperti manusia, finansial, informasi. Yang ketiga yaitu struktur manajemen. Adapun analisis SWOT, yang pertama itu S yaitu strengths atau kekuatan seperti keunggulan internal perusahaan. Yang kedua yaitu weaknesses atau kelemahan. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Yang keempat yaitu threats atau ancaman, itu tentang dari luar yang berisiko. Dengan analisis ini, perusahaan dapat merumuskan strategi yang tepat dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya yaitu etika bisnis. Etika bisnis itu membahas tentang pentingnya moralitas dan nilai dalam menjalankan bisnis, serta bagaimana etika berperan dalam membangun kepercayaan dan berkelanjutan usaha. Adapun pengertian etika bisnis yaitu prinsip moral yang menjadi landasan dalam mengambil keputusan bisnis. Ini mencakup
sikap benar atau salah, adil atau tidak adil, pantas atau tidak pantas dalam interaksi bisnis. Adapun etika bisnis diterapkan pada 3 tingkat. Yang pertama yaitu individu, seperti perilaku karyawan atau pemilik usaha. Yang kedua yaitu organisasi, seperti kebijakan perusahaan. Yang ketiga yaitu masyarakat, seperti dampak sosial perusahaan. Selanjutnya yaitu adapun prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, kejujuran, menyampaikan informasi dengan benar. Yang kedua yaitu otonomi, yaitu kemandirian dalam bertindak secara etis. Yang ketiga, saling menguntungkan. Yang keempat yaitu keadilan, tidak diskriminatif dan memperlakukan pihak secara adil. Yang kelima yaitu integritas moral, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan tidak merugikan orang lain. Yang keenam yaitu pandangan Islam. Etika bisnis dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis menekankan kejujuran dan amanah, tanggung jawab, dan keadilan. Bisnis dalam Islam harus menjadi sarana ibadah dan tanggung jawab sosial. Kesimpulannya yaitu pemahaman tentang bisnis tidak hanya mencakup aktivitas ekonomi, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam tentang lingkungan dan nilai-nilai etika. Bisnis yang baik adalah bisnis yang berbasis ilmu dan strategi, mampu membaca dan merespon lingkungan eksternal dan internal, menjunjung tinggi prinsip etika baik secara umum maupun syariah. Dalam konteks syariah, bisnis bukan hanya mencari keuntungan dunia, melainkan juga mencari keberkahan, keadilan, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pembelajaran bisnis syariah menuntut keseimbangan antara logika, ekonomi, dengan moralitas agama. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.